Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. So, sebelum kita berpindah, ini adalah satu kenyataan lagi daripada Bos Sakau ya. Katanya Rafizi nak tuduh saya berbakat untuk songlap dana LCS. Aduh, ini satu kenyataan lagi yang agak mengejutkan kita ya. Satu kenyataan yang agak mengejutkan ya, apabila dia berkata seperti ini. Ini adalah cubaan ya untuk meminta simpati ya, meminta simpati. Kononnya dia tidak bersalah, kononnya ini hanya cubaan Rafizi Ramli untuk menuduhnya, kononnya untuk songlap dana LCS ya. Orang cakap, siapa makan asam Jawa, dia yang akan terasa asam. Siapa yang makan cili, dia juga yang akan terasa pedas. Jadi sahabat-sahabat semua, beberapa hari ini kita sudah memberi keterangan atau membaca kenyataan daripada timbalan Presiden Rafizi Ramli, dan tidak ada satupun ya secara direct menuduh Bos Sakau. Yang ada hanyalah bahwa yang terlibat siapa dan siapa. Bukanlah satu tuduhan semata-mata. Ya, hanya yang terlibat siapa Perdana Menteri, siapa yang sign, siapa yang sahabat kepada siapa. Ini sebenarnya yang Rafizi Ramli cakap. Tiada pun dia cakap tuduh secara direct ya, tuduh. Tapi hari ini kita boleh nampak Bos Sakau ini pula sudah semakin takut ya. Dan juga beberapa hari lalu juga dia mengeluarkan kenyataan, kononnya satu alasan kenapa kapal itu tidak sampai-sampai karena tindakan YB ya, tindakan Mat Sabu ya, tindakan Mat Sabu kononnya. Tindakan Mat Sabu kononnya yang menghentikan ya, kononnya menghentikan dan juga membuat penyiasatan terhadap skandal LCS ini, sebenarnya projek ini. Sebab selepas saja kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mat Sabu adalah dia terus menubuhkan ya satu jawatan kuasa untuk menyiasat isu perolehan untuk projek LCS ini. Kenapa tenat, kenapa lewat dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan dalam masa penyiasatan itu. YB atau Menteri masa ketika itu Mat Sabu sendiri tidak pernah memberikan arahan untuk memberhentikan proyek itu ya, tidak pernah. Tapi kenapa Bos Sakau ini pula membuat kenyataan kononnya diberhentikan karena siasatan tersebut menyebabkan proyek ini terbengkalai katanya ya, tertunda, delay, tertangguh. Jadi sahabat-sahabat semua, kita coba terangkan atau kita coba bagi Bos Sakau ini tengok sekali lagi bukti yang jelas ya daripada laporan PSC ini. Benarkah Mat Sabu ini yang telah menjadi penyebab kepada kelewatan kapal LCS yang pertama. Sedangkan yang pertama itu seharusnya tiba pada sepatnya pada 2019, tetapi akhirnya selepas Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kapal itu pun tidak pernah sampai-sampai. Kalau tidak pernah sampai, apa yang kita perlu buat ya? Kita kena siasat, kita kena tanya di mana kapal. Kita kena tanya siapa yang bertanggung jawab. Kita kena buat siasatan dan sebagainya. Ini yang sepatutnya dilakukan. Tindakan yang diambil oleh Mat Sabu ketika itu, YB Mat Sabu, bukanlah satu tindakan yang seperti yang dihujakan ya, dituduh oleh Bos Sakau ini. Kononnya menyebabkan kelewatan pembinaan kapal itu. Mari kita tengok bersama apakah yang telah berlaku di dalam tuduhan yang kononnya Kerajaan Pakatan Harapan ini adalah kerajaan yang menjadi penyebab kepada kelewatan apa kata Bos Sakau ini, sampainya kapal LCS yang pertama. Oke. So, secara apanya di sini kita coba melihat ya. Latar belakang dalam proyek ini adalah item yang kita order sebanyak 6 buah kapal LCS jenis kontrak ya. Jenis kontraknya adalah rundingan terus. Ini pun sudah salah ya, rundingan terus. Rundingan terus bukan secara open tender atau terbuka.
Tempo kontrak ini bermula daripada 3 Oktober 2013 hingga 2023, 10 tahun. Tapi sebenarnya proses semua itu sudah bermula sejak daripada 2010, 2011 hingga akhirnya kontrak itu dimeterai pada tahun 2013. Masa itu Menteri Pertahanan dia adalah H20 ya, H20. Ya, jadi sudah hampir 10 tahun sebenarnya ya, dari 2013 hingga 2023. Hampir setahun lagi sudah sampai setahun. Sepatutnya dalam masa 10 tahun itu semua kapal-kapal ini seharusnya kena sampai sampai di dalam negara kita. Tapi apa yang berlaku satu pun tiada. Anda tahu kemana, tak pasti kemana dan siapa yang bersalah. Tapi hari ini apabila keputusan atau siasatan ini dikeluarkan, mereka berbagai cara pula mereka mengeluarkan kenyataan mengaku tidak bersalah, mengaku pakatan atau pembangkang lah yang membuat semua ini, menuduh pula mantan tim pertahanan Mat Sabu sebelum itu dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat kepada bukti yang seterusnya daripada report daripada PSC. Jadi ini adalah report yang sangat jelas ya. Saya mau besarkan dulu, macam agak kecil sedikit supaya kita boleh nampak bersama. Oke, jelas boleh nampak sekarang? Rasanya boleh nampak sudahlah. Oke, so ini dia. Kalau kita lihat daripada proses ini ya, ini adalah report ya. Ini adalah report daripada PAC sendiri ya, bukan daripada DAP, bukan daripada Pakatan Harapan, bukan daripada Keadilan. Ini adalah report yang dilakukan dalam PAC report itu. Jadi kita baca bersama. Status pembinaan LCS pada Mei 2019 dan Oktober 2020 ya, ini adalah status. Kalau kita lihat yang pertama itu adalah LCS yang pertama sepatutnya harus dihantar ke negara kita di negeri atau di Malaysia pada April 2019. Sahabat-sahabat semua, ini adalah bukti ya yang lengkap dalam report tersebut. Harus ada dalam negara kita pada April 2019. Tetapi apa yang berlaku ya, sepatutnya 2000 atau April atau pada Mei 2019, kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada 100% lah, 100%. 100% sepatutnya sudah siap. Tapi apa yang berlaku pada Mei 2019, peratusan status pembinaan itu hanya 3.68 ya. 3.68 ini dia, saya tunjuk. Apa yang berlaku pada Mei setakat Mei 2019 yang sepatutnya April itu sudah kena hantar ya, peratusan sepatutnya siap 100%. Tapi apa yang berlaku peratusan status pembinaan pada Mei itu hanya sekadar 300 ya, 36.8%. Bayangkan kalau kita tolak dengan 100, hampir berapa kegagalannya itu? Kegagalannya. Beberapa tahun kemudian, pada Oktober 2020, kemajuan status pembinaan hanya mencapai 63.77%. Jadi dari sini, dari report ini juga jelas kita lihat bahwa tuduhan kononnya Mat Sabu menghentikan atau menyebabkan kelewatannya menyiapkan kapal itu karena menghentikan pembinaan. So kalau kita lihat, dia kata 2018 PS memerintah. 2019 dia katakan karena dia mau membuat satu penyiasatan, dia tangguh, dia buat katanya dia menghentikan sebuah sementara waktu, membekukan pembinaan kapal. Tapi kalau kita lihat dari report ini, tidak ada pembekuan ya, kita tidak lihat pembekuan berlaku di sini. Sebab kalau dari Mei 2019 ke Oktober 2020, dia masih ada pertumbuhan ya. Status pembinaannya itu masih ada. Daripada 36.8% pergi kepada 63. Jadi maksudnya di sini jelas bahwa tidak ada penangguhan, tidak ada tindakan kononnya yang didakwa oleh bos Sakau itu, kononnya YB Mat Sabu menghentikan pembinaan. Tapi dari data ini kita lihat tidak ada satupun arahan untuk menghentikan. Malah dia ada peratusan kenaikan status pembinaan itu, tapi agak lewat. Kenapa lewat ya? Kita sudah terangkan semalam daripada kenyataan daripada timbalan Presiden Rafizi Ramli. Ya. Jadi sepatutnya kapal LCS 2 ya, Februari 2020 sepatutnya sudah siap, sahabat-sahabat semua. Dalam jadwal ini. Ya, Februari 2020 awal tahun ini sudah siap sepatutnya. Yang kedua, tapi sehingga sekarang
Oktober 2020, status pembinaannya hanya mencapai 60.39. Begitu juga dengan LCS ketiga, sepatutnya siap Desember 2020, beberapa bulan lagi di depan kita, tapi pembinaannya masih rendah. Jadi kita boleh lihat bahwa adakah Kerajaan Pakatan Harapan yang menyebabkan kapal ini lambat disiapkan? Adakah Kerajaan Pakatan Harapan yang menyebabkan kapal ini lembab prosesnya di dalam pembinaan? Bagi kita yang melihat kepada data ini sangat jelas bahwa tidak ada kaitan, bahwa dakwaan yang kononnya Kerajaan Pakatan Harapan membekukan pembinaan kapal pada 2018 atau 2019 itu adalah satu kenyataan memutarbalikkan fakta daripada Bosakau. Oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.